Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati kepada para alim ulama, para guru-guru, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sehingganya kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan olehnya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin wal hadirat, manusia diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun sifat. Oleh karena itu, kehebatan dan kebesaran dari Sang Pencipta, dari mulai manusia diciptakan sampai akhir manusia diciptakan. Tetapi dalam segala perbedaan tersebut, sesungguhnya manusia adalah umat yang satu, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa banyak yang mempermasalahkan perbedaan ini? Ada juga yang membanggakan diri karena lahir dari bangsa tertentu atau suku tertentu, kemudian merendahkan bangsa tertentu dan suku tertentu. Allah tidak melihat perbedaan fisik maupun rupa atau kaya dan lain-lain. Innallaha la yanzuru ila qulubikum, innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan harta, akan tetapi Allah itu melihat hati dan perbuatan kalian. Bahkan perbedaan di atas urus haruslah menjadi alasan untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguhlah kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal
Al-Hujurat ayat 13. Hadirin wal hadirat, bagi orang yang beriman, perbedaan suku, bangsa, dan status sosial tidaklah menjadi alasan untuk suatu perpecahan. Perbedaan adalah sunatullah dan rahmatnya. Perbedaan ini modal kita untuk saling melengkapi dan saling tolong menolong satu sama lain. Karena setiap diri kita memiliki kemampuan berbeda-beda dalam bidangnya. Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa. Al-Maidah ayat 2. Setiap diri kita adalah berbeda dalam prinsip dan pemikiran masing-masing. Kita semua diberi dengan bakat berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Andai saja tak ada perbedaan warna pelangi, maka tak ada keindahan pada pelangi. Sebagaimana Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar terciptanya keindahan dalam kehidupan manusia. Perbedaan dan keanekaragamaan warna membuatnya tampak lebih indah. Andai saja tak ada perbedaan, tentu tak akan seindah ini. Jadikanlah perbedaan di antara kita semua menjadi satu keindahan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita harus saling mendukung dan saling membantu. Dari sekian banyak perbedaan manusia tersebut, ternyata di hadapan Allah kemuliaan seorang itu diukur dari satu hal, yakni kadar takwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, yaitu seseorang melakukan ketaatan pada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah karena mengharap rahmat, dan meninggalkan maksiat berdasarkan petunjuk dari Allah karena takut siksanya, serta mendekatkan diri pada Allah dengan menjalankan kewajiban dan menetapkan dan menunaikan hal-hal sunnah. Inilah patokan yang telah ditetapkan Allah dalam menentukan siapa manusia yang paling mulia. Maka hendaklah kita tidak mencari patokan-patokan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kultum yang singkat ini. Semoga kita dapat amalkan secara bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.